Assalamualaikum. Halo, saya Muzakir, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 4, Jeneponto. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, matamu berpegang tangan dan berlari mimpimu. Singkirkan ego, kawan demi negeri Tuhan kami. Jadilah generasi masa berganti, cerdas berkarakter, tantangan kita hadapi. Berjuang dan harus berani untuk kita terus torehkan prestasi berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga Nak Siva, bagaimana perasaan tak pada saat kita diundang oleh guru terkait tentang pelanggaran keterlambatan yang dilakukan oleh Siva? Oke, baik Nanda. Siva, Nadia ya, Nadia. Bagaimana perasaannya nak ketika tadi diajak bicara oleh guru PAI tak? bulatkan tekad, kuatkan hati. Allah tidak bisa. Allah pasti lihat siapapun yang punya Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. saya kira cuma itu hanya penyemangat saja buat kita semua, termasuk diri saya, untuk selalu membagikan semangat dalam diri, motivasi dalam diri, karena hanya motivasi dalam diri lah yang disebut dengan konstitusi yang paling membantu kita. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Kalau hanya Belajar satu sama bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzakir. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang
bergabung di SMK Negeri 4 Jeneponto. Semoga kalian bisa mencapai cita-cita melalui SMK Negeri 4 Jeneponto. Kalian akan menggapai cita-cita yang kalian impikan. Kalian punya cita-cita? Kalian punya impian? Setiap orang dalam hatinya sudah ada harapan-harapan, sudah ada keinginan-keinginan mau jadi apa dia suatu saat nanti, betul tidak? Untuk bisa menjadi orang yang kalian cita-citakan harus direncanakan dari sekarang, betul tidak? Nah, jangan sia-siakan waktu terbuang terlewat begitu saja. Tanamkan, tanya diri kita, saya ini mau jadi apa ya? Ada mau jadi tentara, polisi, dokter, guru, apalagi. Semua itu adalah keinginan. Ya, keinginan. Orang yang tidak punya cita-cita, orang yang tidak punya keinginan, dia tidak punya masa depan. Betul tidak? Nah, makanya dari sekarang anakku sekalian, sejak mau masuk di SMK 4, tanamkan betul dalam hatinya, saya mau jadi apa. Kemudian setelah tahu mau jadi apa, maka ada jalannya. Contoh, kalau kita mau ke Allu, ya tujuan kita ke Allu, maka ada banyak jalan menuju ke Allu. Bisa melalui Kalimporo. Tidak langsung begitu mau berkedip saja langsung terbuka mata, di Allu Mak. Tidak kan? Ada namanya pernah tidak kalian dengar proses tidak pernah mengkhianati hasil, betul tidak? Terbalik, hasil tidak mengkhianati proses. Karena itu mulai hari ini kalian akan berproses. Usia kalian, usia di mana kalian akan menentukan masa depan kalian 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Karenanya tulis tebal di kamar kalian, saya mau jadi apa. Setiap saat kalian tengok tulisan itu, sampai di mana Mak ini? Nah begitu, jadi kalian start dari tahun 2023, kalian start di SMK 4 Jeneponto. Gambar ki, walaupun foto ki kampusnya SMK 4. Kemudian targetmu mau jadi apa? Misalnya sarjana atau polisi atau tentara atau apa, di situ kasih tanda panah, kasih titik-titik sampai di cita-cita kalian di situ. Nah, setelah sampai di sana, kalian kasih tanda di situ mulai start, di garis start tanggal sekian bulan sekian. Setelah itu 1 tahun kemudian, apa kira-kira bisa terpenuhi tidak ini? Nah seperti itu perjalanan ya. Semua orang mau jadi sukses atau berhasil. Oke, baik. Nah sekarang kalau kita sudah punya cita-cita, kita harus memprogramkan melalui proses. Tidak banyak orang yang bercita-cita di waktu masuk di SMK atau SMA, ternyata ujungnya berbeda dengan apa yang dia cita-citakan. Itu kenapa? Karena prosesnya tidak sesuai, jalannya tidak tepat. Mau ke Allu, ternyata begitu keluar dari sekolah, bukannya belok kanan, tapi dia belok kiri. Kira-kira ketemu di Allu tidak? Sampai di Allu tidak? Bisa juga sampai, tetapi lama karena nyeberangi lagi ke situ jembatan belok terus. Kalau yang saya khawatir kalau sampai di Gunung Putih belok kanan lagi, tambah jauh jadinya. Ya, nah gitu anak sekalian. Oke, baik. Saya kira hari ini sangat menentukan kalian akan berada di SMK 4. Itu dulu yang saya sampaikan. Cita-cita, tulis baik-baik. Kemudian tancapkan ke dalam hati kalian. Mau jadi apa kalian? Cocok jika cita-citamu dengan masuk di SMK 4? Nah, gitu. Sesuai penyesuaian ya. Oke, saya kira itu katanya tadi Ibu Lia sudah lama berdiri, silahkan kembali. Silahkan.
Oke, baik. Semua sudah tahu dirinya lulus di SMK 4? Sudah ya? Sudah tahu lulusnya? Sudah ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia PLS bahwa PLS kita akan dilaksanakan selama 3 hari. Mulai dari hari Ahad, tanggal 16, hari Senin dan hari Selasa. Karena hari Rabu, Dan bukalah matamu hari pertama masih saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Oke, baik. Apa yang perlu kalian persiapkan? Sadarilah masa berganti, Tadi sudah semua tahu? tantangan kan kita hadapi. Sudah ya? Sudah semua? Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, Tadi berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Manfaatkan kesempatan. Ya, manfaatkan kesempatan. Di sini nanti kalian akan diberikan banyak hal terkait tentang bagaimana kalau ada cuma Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzakir, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 4 Jenepon. Dengan posisi kontrol sebenarnya kita sebagai guru ya. Pertama itu sebagai penghukum, dan itu yang banyak kita lakukan di sini. Sedikit-sedikit menghukum. Lebih dominan. Padahal kan itu yang pertama ya, yang kedua itu posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Sekarang apa anak-anak kadang-kadang kalau ada yang berbuat salah melanggar diperlakukan sampai dia merasa bersalah dirinya sehingga dia down, Dia sendiri karakternya merasa mati dirinya salah, seperti begitu, itu. Di? Iya. Karena Dengan cara dengan cara misalnya kalau mintong gitu kan Ya, kalau memang udah digagas begitu nih. akhirnya teman-temannya pada melihat dan Padahal dia itu merasa tidak bersalah boleh. begitu. Tidak Nggak boleh, boleh tidak sebenarnya. digagas itu dong. Sebaiknya Jangan, jangan. Jo. Iya, Ini sebaiknya biasa jangan. boleh lakukan permalukan di depan. Betul Iya. sekali. Karena itu mematikan karakter. Bukan. Itu yang pertama. Yang kedua Harus merasa digagas, betul. posisi sebagai teman. Kadang-kadang kita agak di sini kena Sayang, gitu, iya. disayang sekali, Sayang, kemudian ada baik diperhatikan juga. sekali. Sebenarnya bagus, Bagus. hanya Memang saja berbukti. kekurangannya adalah dia hanya mendengarkan kita sendiri. Ketika ada guru lain yang masuk, dia tidak peduli. Karena saya begitu, Jadi- karena saya dekat sama Iya, anak. karena kan dia hanya baik pada guru yang tersebut, Iya, tetapi pada guru yang lain dia tidak baik. Dia cuta acuh begitu. Katakan yang Kenapa? Karena dia benar posisi sih. teman. Iya. Dianggap yang lain bukan teman.
Ya itu T3. Kalau saya itu Iya. masuk ke sini ya. Saya masuk ke Kemudian yang sini. Kalau ada anak saya begitu Ah. anak-anak begitu ketemu gurunya. Ya, anak saya di tidak rumah. Betul sekali. Dekat yang sama yang anggap saja. yang nanggap itu yang selalu rem-rem, padahal kita kan tidak semua orang suka begitu. Iya, betul. Yang keempat, posisi kontrol sebagai guru itu adalah sebagai pemantau. Kita hanya sekedar memantau saja. Yang Memantau menggurui. ada yang ini. Tidak, Iya, memang artinya begini, kita pantau mereka. Tetapi kita tidak pernah menelusuri apa alasannya dia melakukan kesalahan. Tidak pernah kita kasih sugesti dia, tidak pernah diberikan apa semangat dalam dirinya. Kita tidak mau cari Kita tahu hanya sekedar- alasannya, kita iya, tidak mau tidak cari pernah. alasannya kenapa dia begitu. Betul. Jadi kita tahu Padahal kan kesalahannya semua di orang saat itu. semua orang berbuat itu karena ada alasan tersendiri. Iya, ada faktornya, ada Apakah faktor. itu alasan Iya, pribadi ada atau faktor alasan penyebab, dari ada luar? sebabnya, ada betul. faktor penyebab. yang terakhir. Dan yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, inilah yang ingin kita dapat. Inilah yang kita inginkan sebenarnya, posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana itu manajer? Dia melakukan 3 proses yang disebut dengan segitiga restitusi. Pertama, itu kita lakukan lakukan individunya itu anak-anak diberikan penguatan itu. Jadi supaya apa? Misalnya begini, ada anak yang berbuat salah, kita panggil, nah kenapa tuh? Kemudian setelah itu, tidak usah khawatir. Setiap manusia itu punya kekurangan. Anak-anak Punya di kekurangan. kasih Dikasih semangat. semangat. Iya, dikasih semangat. Iya. Iya, jangan langsung di justice gitu. Jangan di justice. Dikasih semangat. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu divalidasi kesalahan yang dia lakukan. Artinya itu validasi, artinya ingin diketahui betul tidak kamu berbuat kesalahan. Apa alasannya? Apa alasanmu? Kita harus dengar dia. Kita catat, kita Keluh dengar. kesahnya, keluh kesahnya. Apa alasannya dia melakukan pelanggaran itu? Karena setiap orang melakukan pelanggaran itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan mendasarnya. Manusia kan punya kebutuhan dasar 5. Survive. Survive itu ingin bertahan hidup, kesehatannya, kekenyangannya, Kenyamanan ya kan? dirinya. Kenyamanan dirinya. Itu survive. Semua orang butuh survive. Kita juga termasuk. Tidak ada orang yang mau menderita. Tidak ada orang yang mau menderita, mau bertahan hidup kan? Tergantung kita. Nah, kalau ada orang yang mengusik ini Kenyamanannya. survivanya, pasti dia berontak, ya kan? Kayak misalnya selalu bolos, nah tiba-tiba jam 5 kok bolos, masuk kok. Pasti dia benci dengan kita kan. Jadi caranya Iya. bagaimana menangani Pak? Supaya dia bisa berubah. Jadi kan setiap orang itu pasti dalam hati kecilnya ada kebaikan. Pasti dalam hati kecilnya pasti ada kebaikannya. Tidak ada orang yang tidak punya kebaikan dalam hatinya. Hanya saja karena pengaruh lingkungannya yang membuat dia cenderung berbuat negatif karena lingkungannya banyak pergaulan dengan yang negatif. Tapi kita tanya saja dirinya. Makanya posisi langkah ketiga yang dilakukan adalah bagaimana memberikan dia pemahaman supaya dia termotivasi. Misalnya kita tanya, nah kita mau jadi apa sebenarnya? Apa cita-cita? Kalau mau terpenuhi cita-cita, ikuti langkah-langkah ini. Secara individunya. Secara individu. Sehingga nanti kemudian dia akan berbuat bukan lagi atas pengaruh dari orang lain, tetapi pengaruh dari motivasi dirinya sendiri. Tersentuh. Jadi meskipun siapa yang dihadapi, dia tetap akan melakukan kebaikan karena memang kebaikan itu bersumber dari dalam dirinya, bukan karena dihargai, bukan karena mau dihukum. Makanya kalau teori motivasi itu kan ada 3, menghukum, memberikan penghargaan, dan restitusi. Yang 2 ini, menghukum dan memberikan penghargaan, jangan dikira bahwa kalau ada yang dikasih ranking 1, ranking 2 baru dikasih hadiah, jangan kira bahwa itu sudah baik. Belum tentu, memang baik untuk saat itu dan memberi semangat kepada anak yang ranking itu, tapi bagi mereka yang lain itu kecewa besar. Kecewa besar dan dia merasa dihakimi, dihukumi, dan dia merasa bahwa dia orang yang tidak mampu. Hanya dia apatis. Apatis, betul sekali. Karena itu di K13, di rapor K13 itu tidak ada istilah ranking 1, ranking 2, tidak boleh lagi. Karena apa? Karena memberikan penghargaan kepada orang. Nah, berapa yang dikasih hadiah? Hanya 3 kan yang dikasih hadiah. Sementara yang lain berapa orang? Lebih banyak yang kecewa. Mungkin tidak ada hadiah. Itu saya tidak ada hadiah. Dia merasa ini ada hal yang
sebenarnya mematikan karakternya, mematikan kreativitasnya itu anak. Kekecewaannya lebih tinggi daripada bagaimana membangun motivasi yang Tapi dari posisi itu sebenarnya. Jadi karena itu tidak apa dulu kita melalui yang tadi betul. pelan dulu nanti meningkat Betul. Nanti kan sekarang sekarang tahap. posisi manajer kita langsung susah kita berarti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzakir, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 4 Jenepon. Ada 5 posisi kontrol sebenarnya kita sebagai guru ya. Pertama itu sebagai penghukum, dan itu yang banyak kita lakukan di sini. Sedikit-sedikit menghukum. Lebih dominan. Padahal kan itu yang pertama ya. Yang kedua itu posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Sekarang anak-anak kadang-kadang kalau ada yang berbuat salah, melanggar, diperlakukan sampai dia merasa bersalah dirinya, sehingga dia down, karakternya mati, seperti itu dia. Dengan cara misalnya kalau minta itu begitu, akhirnya teman-temannya pada melihat dan dia merasa bersalah begitu. Sebaiknya jangan. Itu yang biasa dilakukan permalukan di depan. Betul sekali. Karena itu mematikan karakter. Itu yang pertama. Yang kedua merasa posisi sebagai teman. Kadang-kadang kita agak di sini kena dia sayang sekali, kemudian diperhatikan sekali. Sebenarnya bagus, hanya saja kekurangannya adalah dia hanya mendengarkan kita sendiri. Ketika ada di guru lain yang masuk, dia tidak peduli. Karena saya dekat sama anak. Karena kan dia hanya baik pada guru yang tersebut, tetapi pada guru yang lain dia tidak baik. Dia acu begitu. Kenapa? Karena dia posisi teman. Dianggap yang lain bukan teman. Ya itu Dia ketiga. Saya masuk ke Kemudian yang ketiga. Anak begitu ketemu gurunya Saya di rumah. Betul sekali. Yang nanggap itu ya selalu rem-rem, padahal kita kan tidak semua orang suka begitu. Iya betul. Yang keempat posisi kontrol sebagai guru itu adalah sebagai pemantau. Kita hanya sekedar memantau saja. Jangan menggurui. Ada yang ini. Iya, artinya begini, kita pantau mereka. Tetapi kita tidak pernah menelusuri apa alasannya dia melakukan kesalahan. Tidak pernah kita kasih sugesti dia, tidak pernah diberikan semangat dalam dirinya. Kita tidak mau cari Kita hanya alasannya, kita iya, tidak mau tidak cari pernah. alasannya kenapa dia begitu. Betul. Jadi kita tahu Karena kan kesalahannya di pada saat itu. semua orang berbuat itu karena ada alasan tersendiri. Iya, ada faktornya, ada Apakah faktor. itu alasan Iya, pribadi ada faktor atau penyebab. ada Ada dari luar. sebabnya, ada betul. faktor penyebab. Yang terakhir Dan yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer. Dan inilah yang ingin kita dapat. Inilah yang kita inginkan sebenarnya, posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana itu manajer? Dia melakukan 3 proses yang disebut dengan segitiga restitusi. Pertama, itu kita lakukan lakukan individunya itu anak-anak diberikan penguatan itu. Jadi supaya apa? Misalnya begini, ada anak yang berbuat salah, kita panggil, nah kenapa? Kemudian setelah itu, tidak usah khawatir. Setiap manusia itu punya kekurangan. Anak-anak Dikasih semangat. Iya, dikasih semangat. Iya, jangan langsung di justice gitu. Jangan di justice. Dikasih semangat. Itu yang pertama ya. Yang kedua setelah itu divalidasi kesalahan yang dia lakukan. Artinya itu validasi
artinya ingin diketahui betul tidak kamu berbuat kesalahan. Apa alasannya? Apa alasanmu? Kita harus dengar dia. Kita catat, kita dengar. Apa alasannya dia melakukan pelanggaran itu? Karena setiap orang melakukan pelanggaran itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan mendasarnya. Manusia kan punya kebutuhan dasar 5. Survive itu ingin bertahan hidup, kesehatannya, kekenyangannya, Kenyamanan ya kan? dirinya. Kenyamanan dirinya. Itu survive. Semua orang butuh survive. Kita juga termasuk. Tidak ada orang yang mau menderita. Tidak ada orang yang mau menderita, mau bertahan hidup kan? Nah, kalau ada orang yang mengusik ini Kenyamanannya. pasti dia berontak, ya kan? Kayak misalnya selalu bolos, nah tiba-tiba jamnya mau ke bolos masuk. Pasti dia benci dengan kita toh. Jadi caranya bagaimana menangani supaya dia bisa berubah? Jadi kan setiap orang itu pasti dalam hati kecilnya ada kebaikan. Pasti dalam hati kecilnya pasti ada kebaikannya. Tidak ada orang yang tidak punya kebaikan dalam hatinya. Hanya saja karena pengaruh lingkungannya yang membuat dia cenderung berbuat negatif karena lingkungannya banyak-banyak pergaulan dengan yang negatif. Tapi kita tanya saja dirinya. Makanya posisi langkah ketiga yang dilakukan adalah bagaimana memberikan dia pemahaman supaya dia termotivasi. Misalnya kita tanya, nah kita mau jadi apa sebenarnya? Apa cita-cita Anda? Kalau mau terpenuhi cita-cita, ikuti langkah-langkah ini. Secara individu. Sehingga nanti kemudian dia akan berbuat bukan lagi atas pengaruh dari orang lain, tetapi pengaruh dari motivasi dirinya sendiri. Jadi meskipun siapa yang dihadapi, dia tetap akan melakukan kebaikan karena memang kebaikan itu bersumber dari dalam dirinya, bukan karena dihargai, bukan karena mau dihukum. Makanya kalau teori motivasi itu kan ada 3, menghukum, memberikan penghargaan, dan restitusi. Yang 2 ini, menghukum dan memberikan penghargaan, jangan dikira bahwa kalau ada yang dikasih ranking 1, ranking 2 baru dikasih hadiah, jangan kira bahwa itu sudah baik. Belum tentu, memang baik untuk saat itu dan memberi semangat kepada anak yang ranking itu, tapi bagi mereka yang lain itu kecewa besar. Kecewa besar dan dia merasa dihakimi, dihukumi, dan dia merasa bahwa dia orang yang tidak mampu. Jadi apatis. Apatis, betul sekali. Karena itu di K13, di rapor K13 itu tidak ada istilah ranking 1, ranking 2, tidak boleh lagi. Karena apa? Karena memberikan penghargaan kepada orang. Nah, berapa yang dikasih hadiah? Hanya 3 kan yang dikasih hadiah. Sementara yang lain berapa orang? Lebih banyak yang kecewa. Betul nggak tidak ada hadiah? Itu saja tidak ada hadiah. Dia merasa ini ada hal yang mematikan, sebenarnya mematikan karakternya, mematikan kreativitasnya itu. Kecewaannya lebih tinggi daripada bagaimana membangun motivasi yang tapi dari posisi itu sebenarnya. Jadi karena itu tidak apa dulu kita melalui yang teman dulu nanti meningkat betul. Nanti kan secara tahap manajer kita langsung susah kita berarti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 4 Jeneponto yang sempat hadir, yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku sekalian kelas 10 dan kelas 11 yang insya Allah tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan nikmat karunia-Nya. Tanpa izinnya, tanpa nikmatnya, kita tidak bisa bertatap muka pada hari ini. Karena itu kita senantiasa memuji kepadanya. Salam dan salawat semoga tercurah untuk Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa mari kita membangun budaya positif di sekolah kita. Bagi anak-anakku sekalian, hari ini adalah upacara bendera pertama untuk tahun pelajaran baru. Dan insya Allah
yang pertama biasanya menentukan selanjutnya. Karena itu mulai hari ini saya ingin bersama-sama kepada kita semua anak-anakku sekalian, bersama guru-guru yang hadir, mari kita membangun mindset kita. Apa yang kita bangun di mindset ini, di pikiran ini, di benak ini, itu yang kita luruskan dengan membangun budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu terbangun dari dalam kesadaran diri kita masing-masing. Budaya positif itu tergantung dari kita semua. Kita yang membuat budaya. Budayanya yang positif adalah yang baik-baik. Apa itu? Belajar adalah menuntun anak didik ke arah yang apa mereka inginkan. Apa itu yang mereka inginkan? Anak didik kan punya keinginan semua kan? Kalian semua punya cita-cita, punya impian. Itu yang harus diarahkan oleh guru-guru supaya kalian sampai kepada cita-cita yang kalian impikan itu. Bagaimana caranya? Dengan menuntun. Menuntun itu mengarahkan sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak-anakku sekalian. Kalian ini berbeda-beda asalnya, latar belakangnya. Karena latar belakang yang berbeda, tentu punya tipe dan gaya belajar yang berbeda. Itu yang perlu dipahami oleh kami semua guru-guru, supaya anak-anakku sekalian itu dapat dituntun dengan baik sesuai kodrat yang kalian miliki. Dalam teori belajar Ki Hajar Dewantara, beliau mengungkapkan bahwa setiap anak itu sudah punya potensi yang mereka miliki masing-masing sejak kecil. Sudah ada itu tulisan-tulisan yang buram yang terdapat dalam diri anak-anakku sekalian. Semuanya sudah ada tertulis di sini, baik buruk ada semua di dalam di diri kita. Tugasnya guru adalah bagaimana menebalkan yang positif itu, bagaimana menebalkan yang baik-baik itu, sementara yang buruk-buruk, yang jelek-jelek itu tidak tebal, akhirnya nanti terhapus dengan sendirinya, sehingga nanti kemudian yang terbangun adalah kebaikan-kebaikan di dalam diri anak-anakku sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kita semua ini sudah punya nilai-nilai kebajikan yang dibawa dari rumah, yang hidup di sekolah ini. Apalagi di budaya kita suku Makassar, Yanet Ponto Turatea khususnya, itu ada istilah disebut dengan sipakatau, sipakainga, sipakalakbiri, ya kan? Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang tumbuh di masyarakat kita. Makanya di antara kita ini mesti harus saling mengingatkan kalau ada yang salah. Sipakalakbiri, saling memuliakan satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mencemooh, tetapi kita saling menghargai, kita saling memuliakan satu dengan yang lain. Bukankah kita semua ini punya keinginan dalam hati untuk dimuliakan? Siapa sih manusia yang marah kalau disanjung-sanjung? Nah, ada kan semuanya mau disanjung, mau diangkat, mau dimuliakan. Karena itu kita saling memuliakan. Untuk bisa memuliakan orang lain, memuliakan diri kita dulu terlebih dahulu, ya. Seperti itu. Ada lagi istilahnya kalau di Janet Ponto. Janet Ponto itu Pak Bambangan Natolo. Saya ubah bukan tolo, ya. Pak Bambangan Natolo. Saya ingin coba terjemahkan dulu ini, apa itu Pak Bambangan. Pak Bambangan itu punya semangat yang kuat, punya semangat yang membara, itu Pak Bambangan namanya. Jadi kalau ada orang Janet Ponto tidak punya semangat yang kuat, membara, bukan orang Janet Ponto, itu tidak sesuai dengan slogan yang dibangunnya, Pak Bambangan. Karena itu anak-anakku sekalian, saya optimis kalian bisa jadi sukses ke depan karena punya potensi Pak Bambangan. Pak Bambangan artinya punya semangat yang membara. Itulah yang membuat orang Janet Ponto dimanapun berada bisa bertahan hidup. Nah itu, ini yang pertama, Pak Bambangan. Yang kedua, tolo, bukan tolo. Ya, saya luruskan, bukan tolo, itu tolo. Tahu artinya apa tolo? Tolo itu pendekar, pemenang. Tolo, punanya peleng, ya tolo nah. Mana di beta aja awal-awal, tapi ke ujung-ujungnya, sebelum ending, sebelum terakhir film itu, dia yang menang. Itu namanya tolo. Kalian silakan jadi tolo semua, ya.
Silakan jadi pahlawan semua, tapi jangan jadi tolong. Tulisannya sama, pengucapannya yang beda. Ya. Jadi saya luruskan itu ya, bukan Pak Bambangan Natolo, tetapi Pak Bambangan Natolo. Ini adalah nilai-nilai kebajikan anak-anakku sekalian yang harus dihidupkan kembali di sekolah ini. Ya, nilai-nilai kebajikan, saling menghargai, saling empati satu dengan yang lain, saling tolong menolong. Semua kebaikan-kebaikan itu terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Tadi di Undang-Undang Dasar itu sudah dibacakan bahwa kemerdekaan, perdamaian, ya, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran ada semua di dalam. Itu sudah dibangun oleh founding father kita, ya, pendiri bangsa ini. Karena itu anak-anakku sekalian, profil pelajar Pancasila itu punya 6 karakteristik, 6 indikator. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Itu yang kita inginkan. Nilai-nilai kebajikan itu yang ingin kita budayakan di sekolah ini. Kita laksanakan setiap hari Jumat sholat duha, mengaji, literasi Quran. Itu supaya bisa anak didik, semua warga sekolah ini beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Kemerdekaan itu adalah kemandirian. Ingat, jangan dikira bahwa merdeka kita lalu sudah tidak disiplin lagi. Merdeka itu artinya kita mampu mendisiplinkan diri tanpa ditekan oleh orang lain. Kita mampu menyadari diri kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban kita, tanpa lagi ada dorongan dari luar, tanpa ada pemaksaan, tanpa ada bujukan. Itu namanya merdeka, karena kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, yang motivasinya berasal dari dalam diri kita sendiri. Itu mandiri namanya. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Kita ini manusia sosial. Kita ini manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia yang lain. Betul tidak? Kita ini bisa begini anak-anakku sekalian karena jasa orang tua kita yang membiayai kita, orang tua yang membantu kita. Tidak ada orang terlahir di dunia ini tanpa bantuan orang lain. Sehingga kita harus bergotong royong. Tidak bisa kita mencapai cita-cita, anak-anakku sekalian, tidak bisa kita menggapai mimpi kita kalau tidak bergotong royong. Disebut dengan kolaborasi satu dengan yang lain, kerjasama. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Artinya apa? Kita harus menyadari bahwa selain diri kita ada orang lain yang hidup bersama-sama dengan kita. Tentu antara kita dengan orang lain itu berbeda, punya keinginan yang berbeda, punya hobi yang berbeda, punya kecenderungan yang berbeda, sehingga kita harus menghargai perbedaan itu. Itu yang disebut dengan toleransi. Kita toleran terhadap mereka. Kita harus hormat. Oke, menurut kamu itu benar, tetapi menurut saya tidak cocok. Tapi bukan berarti karena kamu benar lalu saya tidak sesuai dengan kebenaran yang kamu pahami lalu kita berbeda, lalu kita bermusuhan. Tidak. Dia adalah kawan kita. Bukankah kalau main futsal ada lawan? Betul tidak? Tetapi lawan itu bukan musuh, bos. Ya, lawan itu bukan musuh. Lawan itu adalah teman untuk berkompetisi. Kan tidak bisa bermain futsal kalau tidak ada A, B, ya kan? Mesti harus ada lawan. Tapi lawan itu bukan musuh. Sehingga tetap kita harus toleran. Ada aturan-aturan yang kita sepakati bersama untuk kita jalankan supaya permainan ini asyik dan dinamis. Yang kelima ini. Kelima ya, 4 tadi berkebinekaan global. Yang kelima itu adalah, ada yang tahu? Kreatif atau inovasi. Orang kreatif itu orang cerdas, ya. Kreatif, punya kreativitas, punya kelebihan-kelebihan. Dia mampu menggunakan fasilitas-fasilitas, mampu menggunakan teknologi, mampu menggunakan aset, modal, potensi yang ada dalam dirinya untuk menciptakan hal-hal yang baru untuk mengembangkan dirinya, mencapai keselamatannya, mencapai kebahagiaannya. Gunakan HP. Kalau Anda tidak tahu arti dari sebuah istilah, cari di HP, Google. Itu kreatif namanya.
Ada orang tidak tahu, tidak tomina berusaha untuk mencari. Kalau dia punya persoalan, dia mampu menyelesaikannya sendiri. Itu namanya kreatif. Kalau dia punya hal yang dia punya tantangan, maka dia mampu menjalani tantangan itu. Karena itu anak-anakku sekalian, anak profil pelajar Pancasila harus berani menerima tantangan. Karena tantangan yang membuat dia belajar. Dari pelajaran yang dia dapatkan dari tantangan itu, maka dia mau cepat dewasa. Ya, bukankah hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah? Kita ini hidup adalah perpindahan saja, perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Kalau ada orang yang tidak mau menerima masalah, berarti dia tidak mau menerima tantangan. Kalau ada orang yang tidak mau menerima tantangan, berarti itu orang yang sudah tidak bertahan lagi hidup, tidak mau lagi hidup. Jadi hidup ini penuh dengan tantangan, karena tantangan yang membuat kita eksis hidup. Yang terakhir, profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Punya nalar kritis. Apa itu? Kritis bukan berarti harus dibawa ke rawat darurat. Gawat darurat bukan. Ya, biasa kan kalau kita dengar, kritis gini anu, langsung cepat bawa ke rumah sakit, kasih masuk di UGD. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi ya, hampir-hampir mirip dengan itu. Kenapa? Karena kritis itu artinya orang yang mampu memfungsikan otaknya, memfungsikan pikirannya di dalam mengkaitkan satu persoalan dengan persoalan yang lain, akhirnya mendapat kesimpulan. Itu namanya berpikir kritis. Jadi dia tidak stagnan, dia tidak terpaku pada hanya satu pandangan saja, satu pikiran saja, tetapi banyak pikiran-pikiran lain, punya wawasan yang luas sehingga mampu mengambil konklusi, kesimpulan, sehingga dia peduli terhadap lingkungannya, dia peduli terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Akhirnya kemudian dia muncul inisiatifnya, memberikan kritik, memberikan solusi, dan memberikan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang sifatnya untuk membangun. Inilah anak-anakku sekalian yang hendak kita capai pada tahun pelajaran yang awal tahun pelajaran ini. Kita akan coba bangun budaya positif. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pengetahuan yang luas untuk kemudian kita menjadi bahagia, selamat, menjadi pembelajar sejati sepanjang hayat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.